죄송해요. Di episode terakhir kemarin, Inha yang hendak membunuh ketua Kang ternyata kepergok oleh Tai-Oh. Tentu Inha nekat melakukannya karena sudah mentok, tidak punya cara lain lagi agar bisa menjadi pewaris tahta atas Kang Oh Group. Namun bukannya meminta maaf kepada Tai-Oh karena sudah mengkhianatinya dan bahkan berusaha membunuhnya. Inha dengan angkuh dan sombongnya masih saja menganggap Tai-Oh sebagai anjing kampung yang bisa dibuang kapan saja. Padahal kalau bukan karena Tai-Oh, mungkin dia saat ini hanya akan menjadi seorang gelandangan dan anak haram yang dibuang oleh keluarga Kang. Dan karena Inha sepertinya memang tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi, ya sudah. Akhirnya Tai-Oh pun menerima tantangan Inha untuk membuktikan bahwasanya tanpa dirinya dia hanyalah baik Inha, anak haram yang dibuang. 네가 하고 싶은 거 얼마든지 해. 방중로 회장의 아들이 아니잖아. 그래. 꿈꾸는 것까지 막진 않을 테니까. Karena sudah ditinggal oleh semua orang, Inha pun mencoba meminta bantuan kepada Mo Gi-jun yang saat ini sudah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Inha menelponnya karena dia ingin meminta bantuan agar Mo Gi-jun mau membunuh Tai-Oh dan ketua Kang untuknya. Sebagai imbalan, Inha akan membebaskan dirinya dari penjara. Namun saat mendengar perintah tersebut, ternyata Mo Gi-jun sudah tobat. Saat ini dia memang masih patuh kepada Inha. Namun dia merasa takut jika harus berbuat kejahatan lagi. Tepatnya dia takut karena hukuman mati sudah ada di depan matanya. Dan setelah mendengar jawaban tersebut, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Inha? Ya, dengan bangsulnya Inha malah membunuh Mo Gi-jun karena sudah dianggap tak layak lagi untuk dijadikan rekan. 새삼스럽게 무섭네. Sudah mentok karena tidak ada yang mau membantunya. Inha kembali menemui Park Sa-jin untuk mau mendukungnya mengambil alih Kang Oh Group. Inha meminta dukungan penuh baik materi maupun moral agar Park Sa-jin mau mengeluarkan sedikit uangnya agar mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan Gold Ha Investment, perusahaan cangkang yang didirikan oleh Tai-Oh. Di sisi lain, Kang Sung-ju dan ibunya juga punya pemikiran yang sama. Mereka berusaha keras untuk bisa bekerja sama dengan Gold Ha Investment untuk bisa mengambil alih Kang Oh Group. Alasannya simple, karena saat ini Gold Ha Investment adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki saham tertinggi milik Kang Oh Group. Namun alangkah terkejutnya mereka saat hendak diminta untuk bertemu membicarakan saham tersebut. Akhirnya mereka pun tahu kalau orang yang ada di balik Gold Ha Investment adalah Han Tai-Oh. 강인하 본부장님? Setelah rencananya berjalan dengan baik, Tai-Oh dan timnya saat ini sedikitnya bersenang-senang karena semua pewaris Kang Oh Group sudah berhasil mereka tundukkan. Tidak seperti Inha yang sudah berkhianat, nyatanya Hyewon masih tetap setia berada di samping Tai-Oh dan mendukungnya. Tai-Oh pun berterima kasih karena setelah perjalanan yang begitu panjang dan banyak sekali rintangan, ternyata Hyewon masih menjadi seperti dirinya, apa adanya dan tidak mengkhianati Tai-Oh. 내가 알던 나혜원으로 돌아온 것 같아서. 왜? Keesokan malamnya tiba-tiba Inha diundang oleh ibu tirinya untuk makan malam bersama di rumah ketua Kang. Entah kenapa ibunya meminta datang, padahal selama ini mereka selalu membencinya. Dengan tidak menaruh curiga sedikit pun, Inha lantas pergi memenuhi permintaan ibu tirinya tersebut. Namun siapa sangka, ternyata di sana juga ada Han Tai-Oh yang ikut diundang. Rupa-rupanya ibu tirinya sebenarnya ingin mereka akur dan bekerja sama untuk bagaimana caranya hak atas Kang Oh Group bisa mereka bagi-bagi secara merata. Namun karena ketamakan menurutnya lebih logis ketimbang bekerja sama, Inha pun menolak bekerja sama dengan mereka. 먼저 실례하겠습니다. Karena tidak terima diremehkan oleh Tai-Oh, Inha yang mengingat pembicaraan mereka saat semasa kuliah pun menggunakan cara liciknya untuk menjatuhkan Han Tai-Oh, dimana walaupun ia tidak pernah memberitahukan kalau ayah dan ibunya masih hidup, ternyata Inha tahu kalau ayah tirinya saat ini masih di dalam penjara dan masih memburu mereka. Dengan liciknya Inha pun meminta sang kepala sipir penjara tersebut untuk melepaskan ayah tiri Tai-Oh untuk beberapa hari. Yang ternyata Inha ingin agar ayah Tai-Oh itu keluar dari penjara untuk membunuh ibunya.
Dan benar saja, baru 1 hari dibebaskan, ayah tiri Tai-Oh datang menemui ibunya di tempat persembunyiannya. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, ayah tiri Tai-Oh meminta ibunya untuk mau ikut dengannya secara baik-baik jika tidak ingin berakhir tewas. Namun mengingat kekejaman yang sudah dilakukan olehnya berulang kali saat Tai-Oh masih kecil, ibunya pun menolak dan berusaha untuk kabur. Namun sayang, saat hendak lari, ibu Tai-Oh malah terpleset dari tangga yang curam dan akhirnya tewas. 여기서? 싫어. 갈게 찢어 죽여버리고 싶은데. Sementara di tempat lain, Jam Gum-suk dan Kang Sung-ju berusaha membuat konferensi pers dadakan untuk memberitahukan kepada media bahwa saat ini Kang Oh Group akan mereka handle karena ketua Kang yang masih koma. Tentu kesempatan ini mereka manfaatkan untuk mengambil alih Kang Oh Group secara paksa sebelum ketua Kang sadar dari komanya. Namun sesaat sebelum konferensi pers dimulai, tiba-tiba para kepolisian datang menjemput Jang Gum-suk dengan tuduhan pembunuhan. Yang rupa-rupanya dahulu kala ia dan juga sekretarisnya pernah membunuh seseorang tanpa ada yang mengetahuinya. Dan kenapa semua ini tiba-tiba terbongkar? Ya sudah tentu, siapa lagi kalau bukan ulah dari Kang In-ha yang serakah ingin menjadi pewaris Kang Oh Group dengan berbagai cara liciknya. Dan di saat itu jugalah Han Tai-oh pun mendapatkan kabar kalau ibunya tewas karena ayah tirinya yang baru saja dibebaskan. 보답하는 강으로 다시 일어서겠습니다. 40만 임직원분들과 함께. 제발. Sesampainya di rumah sakit, tentu Tai-oh pun amat sangat tidak menyangka kalau apa yang ia takutkan selama ini benar-benar terjadi di depan matanya. Tai-oh pun amat menyesali kepergian ibunya yang mendadak tanpa ada sepatah kata pun yang bisa ia sampaikan. Apalagi mengingat saat terakhir kali mereka bertemu di penjara, Tai-oh malah menolak kedatangan ibunya saat itu. Ya walaupun sebenarnya untuk kebaikan ibunya, tapi tetap saja, anak mana coba yang gak sedih, gak bisa bertemu dengan ibunya selama bertahun-tahun. Sekalinya ketemu, malah ibunya sudah tiada. Setelah berhasil dengan semua rencana liciknya, dari memenjarakan ibunya hingga membunuh ibu Tai-oh, si In-ha bangsul lantas kembali menjilat Park Sa-jin dan juga Jo Sun-dong, semua musuh ketua Kang yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta dukungan secara penuh agar Kang Oh Group bisa jatuh ke tangannya. Memang sangat-sangat tidak tahu diri si In-ha ini. Sementara di tempat lain, Tai-oh masih bersedih tidak terima jika ibunya harus tewas karena konfliknya dengan In-ha. Tidak disangka saat sedang murung dan putus asa, tiba-tiba Kang Sung-ju datang ke pemakaman ibunya dan bersedia membantu Tai-oh untuk membalaskan dendam kepada In-ha. Tentu Kang Sung-ju bersedia membantu Tai-oh karena ulah In-ha, ibunya kini masuk ke dalam penjara. 아마도 같은 사람 때문인 것 같은데 우리 둘 다 우리 긴이 나눌 이야기가 있을 것 같아요. Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Tai-oh pergi ke kota maju, yakni kota di mana pertama kali ia menginjakkan kakinya untuk semua masa depan yang sudah ia capai saat ini. Tai-oh mengingat-ingat kembali pada masa-masa itu ia hanyalah seorang siswa biasa yang punya keinginan kuat untuk menjadi orang hebat dan membalaskan semua perbuatan ayah tirinya di masa depan. Di saat itu juga Tai-oh bertemu dengan In-ha, si bocah tidak tahu diri yang suka mencuri dan memutuskan untuk menjalin persahabatan demi misi yang sama. Namun apa mau dikata, ternyata setelah 10 tahun berlalu, persahabatan mereka harus pupus karena keserakahan In-ha. Ya, kini Tai-oh tidak bisa mengharapkan persahabatan tersebut dan hanya bisa fokus untuk bisa membalaskan dendamnya kepada In-ha atas kematian ibunya. 용서하지 못한 복수. 너만 잘났으니까 너만! Di dalam penjara, Kang Sung-ju menjenguk ibunya untuk memberitahukan situasi di mana saat ini Kang In-ha selangkah lagi hampir bisa menguasai Kang Oh Group. Mendengar hal tersebut tentu ibunya pun mencak-mencak, meminta Kang Sung-ju untuk tidak diam saja melihat In-ha si anak haram yang akan menguasai semuanya.
Namun tiba-tiba tercetuslah dari cangkemnya Kang Sungju bahwasanya dia sudah capek, sudah tidak ingin lagi memperjuangkan Kang Oh Group karena memang selama ini impian itu adalah milik ibunya dan bukan miliknya. Kang Sungju meminta ibunya untuk ikhlas. "Sudahlah Bu, aku capek. Jangan paksa aku lagi untuk mewujudkan mimpimu. Padahal ibu sendiri selama ini sebenarnya tidak peduli kepadaku." Begitulah kira-kira ucap Kang Sungju. 이제 다 끝났어요. 우리 이제 그만해요. 엄마. Beberapa jam kemudian saat Kang Sungju sudah pasrah, konferensi pers pun dimulai untuk mengumumkan bahwa Kang In-ha si anak haram akan menjadi pewaris tahta atas Kang Oh Group. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena semua pemegang saham tertinggi setuju akan keputusan tersebut. Namun saat pengumuman akan segera dimulai, tiba-tiba jaksa Myung-gil datang untuk menangkap In-ha atas tuduhan pembunuhan Kang In-ju dan juga Mo Gi-jun. Rupa-rupanya pada saat itulah kartu as yang dimiliki oleh Tae-oh pun dibuka untuk menghentikan In-ha. Setelah ditangkap atas tuduhan pembunuhan, ternyata Kang In-ha masih dengan sombongnya mengelak dan menantang jaksa Myung-gil karena menurutnya tidak ada saksi dan bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Tentu jaksa Myung-gil pun menerima tantangan tersebut dengan membawa saksi mata yang pasti bisa langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Yang ternyata saksi yang dimaksud adalah Mo Gi-jun. Rupa-rupanya Mo Gi-jun berhasil selamat berkat waktu lalu dokter yang membantu Tae-oh di dalam penjara sempat menolongnya sebelum ia kehabisan darah. Tae-oh yang diberi kabar tersebut pun langsung mendatanginya untuk membuat kesepakatan, di mana Tae-oh meminta Mo Gi-jun untuk mau bersaksi atas semua perbuatan jahat dan licik yang dilakukan oleh In-ha. Dan karena memang tidak punya pilihan lain lagi, apalagi ia juga tahu kalau telah dikhianati, akhirnya Mo Gi-jun pun menerima permintaan Tae-oh dan menjadi saksi atas kejahatan In-ha. Dan dengan adanya Mo Gi-jun sebagai saksi serta bukti video yang didapat saat pembunuhan Kang In-ju, akhirnya In-ha pun tidak bisa mengelak lagi dan mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. 끝까지 흔들리지 말았어야지. 나도 네가 키우는 개 중에 하나였냐? 미안. Beberapa hari kemudian Tae-oh diminta oleh Hyu-ju untuk datang ke kediaman ketua Kang karena katanya ada yang mau dibicarakan. Awalnya Tae-oh mengira kalau Hyu-ju ingin berjumpa dengannya karena masih berharap cintanya akan dibalas. Ternyata bukan. Rupa-rupanya pada hari itu ketua Kang lah yang meminta Hyu-ju untuk memanggil Tae-oh. Karena ternyata ketua Kang sudah sehat dan hendak berbicara empat mata dengannya. Bahkan setelah ketua Kang sehat, perkataannya waktu lalu pun langsung dibuktikan dengan membuangkan In-ha dari keluarganya. Tidak berselang lama sidang untuk mengadili In-ha pun dibuka dengan seluruh orang-orang terdekatnya hadir termasuk Tae-oh dan juga Hyun. Dengan bukti-bukti yang sudah didapat kalau memang In-ha terbukti telah membunuh Kang In-ju dan juga percobaan pembunuhan kepada Mo Gi-jun, pengadilan pun memberikan hukuman seumur hidup kepada In-ha atas semua perbuatan yang ia lakukan. Namun setelah hukuman itu diberikan, bahkan In-ha tidak terlihat menyesal sama sekali. Dia malah masih terlihat sangat angkuh walaupun sudah kalah telak. 송구한다. Tidak ingin mengakhiri persahabatan mereka begitu saja, Tae-oh mencoba berbicara dan bertanya kepada In-ha, "Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa mencoba membunuhku dan mengkhianatiku? Tidak ingatkah kau dahulu kita, aku, dirimu dan juga Hyun sepakat untuk saling membantu satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai puncak secara bersama-sama sebagai seorang sahabat?" Namun nyatanya setelah mendengar kata-kata itu dari Tae-oh, In-ha tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena dia benar-benar lupa apa sebenarnya penyebab persahabatan mereka bisa hancur menjadi seperti ini. Bahkan In-ha masih tetap tidak mau meminta maaf karena menurutnya maaf juga tidak akan bisa merubah semua yang sudah terjadi. Ya, dengan demikian Tae-oh yang sudah puas mendengar kata-kata terakhir dari sahabatnya itu pun dengan berat hati harus meninggalkan In-ha dan semua kenangan yang sudah mereka lalui bersama. 이나야,
난 네가 내 친구라서 참 좋았어. 잘 지내? Setelah bertemu dengan Inha untuk yang terakhir kalinya, Tae-oh dan Hee-won berjumpa untuk sekedar berbincang tentang apa yang sudah mereka lalui bersama sejak masa SMA. Ya, walaupun semuanya tidak berjalan lancar karena Inha yang berkhianat, Tae-oh pun berterima kasih kepada Hee-won karena selama ini apapun yang terjadi kepadanya, Hee-won selalu mendukungnya dan selalu berada di sampingnya. Hee-won pun juga tidak menyangka ternyata semuanya akan berakhir. Cerita mereka harus berakhir dengan sangat tragis. Persahabatan mereka runtuh, tidak ada yang mencapai tujuannya masing-masing. Dan di akhir cerita mereka, ternyata Inha malah memutuskan untuk bunuh diri di dalam penjara dengan air matanya yang bercucuran deras serta foto yang tergeletak bersamanya. Sepertinya di akhir hayatnya Inha baru menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada Tae-oh dan juga Hee-won. Dan 3 tahun kemudian setelah semua berlalu dengan kematian Inha, Ketua Kang akhirnya bisa menyelesaikan mega proyek yakni Royal Road, kota buatan dari Kang Oh Group. Kang Oh Group pun semakin mendunia karena proyek tersebut. Hee-won sendiri kini sudah menjalani kehidupannya secara mandiri, mengejar mimpinya dengan sangat gemilang di bawah kepemimpinan Jo Sung-dong, musuh bebuyutan Ketua Kang yang kini sudah menjadi rekannya. Kang Sung-ju, si putra kedua, tetap bertahan di Kang Oh Group, menjadi direktur utama dari Pusat Koperasi Kemakmuran Bersama dan berhasil memperluas pertumbuhan Kang Oh Group secara global. 그룹의 글로벌 사업 확장을 리드하고 협력센터가 연간 10% 이상 Sementara untuk Tae-oh sendiri, kini ia malah menggantikan Ketua Kang dan menjadi pewaris tahta yang sah atas Kang Oh Group. Rupa-rupanya saat 3 tahun yang lalu, Ketua Kang telah memberikan hak warisnya tersebut kepada Tae-oh. Walaupun Tae-oh sendiri bukan siapa-siapa bagi keluarga Kang, nyatanya selama ini Tae-oh lah yang berusaha mati-matian membangun dan melindungi Kang Oh Group dari masa-masa kritis hingga menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Ketua Kang pun memberikan hak waris itu kepada Tae-oh yang bukan siapa-siapa. Kang Sung-ju sebagai putra sahnya pun sangat terima dan legowo dengan keputusan Ketua Kang. Karena menurutnya, memang Tae-oh pantas mendapatkan tahta Kang Oh Group atas semua kerja kerasnya. 한태호 회장 고마워요. Dan setelah semua yang dilalui, tanpa menutup mata kalau semua yang Tae-oh capai juga berkat mantan sahabatnya Inha, Tae-oh pun akhirnya menjalani kehidupannya bak raja, menjadi pewaris Kang Oh Group walaupun awalnya dia bukan siapa-siapa. Kini semua orang sudah akur. Hyeju yang tidak lagi mengejar Tae-oh dan malah menjadi adik yang baik untuknya. Hee-won sudah mendapatkan apa yang ia mau. Semua musuh-musuh Ketua Kang pun sudah menjadi rekan yang saling mendukung untuk kemajuan Kang Oh Group. Semuanya pun berakhir dengan bahagia. Dan begitulah akhir dari drama ini. Tae-oh menjadi pewaris tahta Kang Oh Group. Hee-won sudah bahagia dengan dunianya sendiri. Sementara Inha naas harus tewas akibat pengkhianatan dan keserakahannya. 계속해서 나를 꿈꾼다. Tamat. Itulah dia drama The Impossible Hair, full 12 episode. Dari drama ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya ada satu yang paling penting, yakni jangan serakah, jangan berkhianat, dan jangan pernah lupakan jasa orang yang pernah membantumu saat kamu, saya, atau kita sedang dalam kesusahan. Karena percayalah, apalagi berbuat baik itu sebenarnya ujung-ujungnya juga untuk membantu diri kita sendiri di kemudian hari. Jadi ya, itu, jangan berkhianat. Oke seluruh, terima kasih sudah mantengin drama ini sampai akhir. Jangan lupa subrek, like, dan share-nya. Jangan lupa juga kalau lagi gabut dan butuh asupan film yang bisa menghilangkan kegabutan kalian, silakan pantengin channel ini. Hanya di Campur Film. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya. Arigato, see you and ciao. Jangan lupa subrek.